ada yang baru dari kita. Ini adalah salah satu mimpi yang akhirnya puji Tuhan berhasil terwujud di tahun 2025 ini. Persis di tahun ke-15 pernikahan kami. Karena memang ini yang mau kita bagikan ini adalah sesuatu yang memang kami alami dari sepanjang perjalanan pernikahan kami selama 15 tahun ini. Dan termasuk salah satu anugerah yang luar biasa. Jadi kayaknya memang sudah seharusnya kita syukuri, dengan salah satunya caranya adalah ya mewujudkannya dalam bentuk ini. Membagikannya juga ke teman-teman semua. Oke. Ini kita sok-sok surprise tapi sudah terdisplay ya sebenarnya di depan ini, yaitu adalah buku parenting kami yang pertama. Kenapa ada 2 buku di sini? Karena ini serunya ini konsepnya ya. Ya, karena memang begini loh. Pendekatan bagaimana seorang moms kepada anak-anak itu agak sedikit berbeda dengan bagaimana cara pendekatan dari versi seorang dad gitu, ke seorang ayah ke anak-anak gitu kan. Meskipun sebenarnya kalau ditarik garis merahnya itu sama, karena setiap keluarga kan sudah ada ramuan formasinya, itu sudah ada nih dalam mendidik anak-anak, value-nya itu sudah ada. Cuman kan caranya, cara menyampaikannya, cara mengkomunikasikannya, dan bagaimana cara kita seorang moms dan cara ayah itu adalah bedanya. That's why kita akhirnya buatnya 2 versi. Jadi parenting versi mom dan parenting versi dad. Gitu. Kenapa? Jadi kita mau bikin buku ini. Kenapa kok tiba-tiba pengen nulis gitu? The reason. Kenapa ya? Mungkin point of view yang umum yang banyak ditemukan adalah parenting dari sisi orang tua gitu. Tapi nggak pernah spesifik dari sudut pandang dari ibu gimana dan sudut pandang dari ayah gimana. Nah, kita kemarin berusaha untuk menuangkan dari angle kita masing-masing, karena point of view-nya kadang-kadang beda nih, dari mom dan dari dad tuh memang berbeda gitu. Walaupun kalau ditarik memang ada benang merahnya, tapi secara spesifik tuh biasa perintilannya tuh lain-lain. Jadi makanya kita sepakat untuk menuangkannya dalam 2 versi gitu. Mungkin kamu mau menambahin? Kalau reasonnya aku gini, mungkin ada beberapa yang tahu, ada sebagian juga yang masih belum tahu bahwa salah satu alasan terbesar aku untuk akhirnya sempat vakum dari dunia hiburan waktu itu adalah ketika menikah lalu punya anak. Ini aku sebenarnya udah sering share sih, udah sering ceritakan, tapi aku akan ceritakan ulang di sini. Adalah salah satunya karena aku ingin punya pengalaman langsung dalam mengasuh anak-anak, meskipun banyak yang bantu ya. Jadi bukan berarti terus semuanya aku handle sendiri gitu loh. Di rumah itu banyak support system yang membantu. Tapi paling tidak aku terjun langsung, ada gitu. Kehadiranku secara fisik itu ada. Dari mulai baby, aku menyusui langsung. Terus anak-anak besar, fase 1 sampai 5 tahun yang katanya golden age itu. Lalu kemudian ada fase kids di mana mereka lagi proses untuk mengenal dunia lebih luas. Lalu sekarang ada di fase punya anak yang memasuki dunia remaja, masa-masa masuk preteens, yaitu Noah gitu. Jadi bersyukur sekali aku ada di setiap fase kehidupan mereka, dan rasanya kok setelah apa yang aku alami nih, aku tuh seneng sharing ternyata gitu. Ternyata banyak juga yang nanya, berbagi pengalaman, Kak, kalau anakku gini tuh baiknya harus gimana ya gitu. Ataupun sebaliknya, aku juga banyak dapat insight atau masukan dengan aku tuh sharing. Jadi buat aku ternyata sharing itu segitu pentingnya.
dengan kita berbagi dengan apa yang kita punya itu ternyata penting, baik buat kita yang membagikan atau juga buat orang yang mendapatkan gitu. Jadi kenapa kok nggak dikembangkan lebih lagi gitu? Kalau mungkin selama ini sharing yang bisa aku lakukan, berbagi ilmu, berdiskusinya hanya di inner circle aku. Nah dengan buku ini, aku sih berharapnya banyak yang lebih bisa terlibat. Ini kita tidak merasa dengan kita akhirnya menulis buku ini tuh kita merasa bahwa kita sudah yang paling lebih banyak tahu nih, kita yang paling bener nih pola asuhnya, enggak ya. Tetap dalam konsep sharing itu tadi. Jadi aku hanya pengen bahwa experience kita dalam kita bertumbuh di buku ini nih nggak semuanya sempurna. Kita bahkan menceritakan juga bagaimana ternyata kita juga pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam ternyata mendidik anak dengan cara yang kita lakukan itu nggak semata-mata itu semuanya selalu berhasil, tapi ada juga di mana kita harus melakukan evaluasi atau review lagi gitu. Ternyata belajar gitu. Dan so far sih ya dari hasil diskusi atau sharing kita sama teman-teman, sama sesama moms, sesama dad, sesama parents itu membuahkan hasil atau kita mendapatkan feedback yang positif gitu. Kita senang lah, bersyukurnya di situ. Jadi itu yang akhirnya membuat kita yakin bahwa kita harus nih bikin buku, dan banyak juga yang mendukung. Banyak juga yang akhirnya memberikan wadah. Kita kerjasama juga dengan Andi Offset, publishernya. Itu Ko Yeski yang memang itu udah menjadi sahabat kami juga sudah lama. Beliau juga mengikuti perjalanan hidup kami sebagai suami istri dari kami masih muda dulu. Jadi tahu betul tentang apa yang kita bagikan di sini itu benar adanya ya gitu maksudnya. Mungkin kalau teman-teman dekat kita yang baca, ini banyak cerita-cerita juga yang mungkin melibatkan mereka gitu, yang relate dengan apa yang mereka lihat gitu, mereka saksikan gitu. Terus ini juga menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dipahami karena bahasanya hari-hari sekali gitu. Dibantu di sini ada Mbak Ari Wulandari juga sebagai penulis saya yang membantu kita menuangkan dalam bentuk kata-kata. Jadi kita bisa setiap hari teleponan itu nggak kenal waktu, pokoknya tiba-tiba di jam itu tiba-tiba rasanya aku pengen cerita, aku pengen menuangkan sesuatu dalam buku tuh aku bisa telepon Mbak Ari, kita ngobrol dari by phone sampai ketemu fisik sampai dalam bentuk Zoom, wah kita lakukan semuanya gitu. Terus tadi kalau yang kata Ivan kenapa ada versi dad and mom, karena kita tuh seringkali menemukan tidak adanya kesepakatan dalam mendidik baik dari pihak mom maupun dari pihak dad. Jadi gini, jadi ternyata memang tujuannya mungkin baik, tujuannya mungkin sama, tapi tanpa kita sadari caranya itu nggak klop gitu. Jadi mungkin dad punya caranya, mom punya caranya, dan akhirnya komunikasi yang tidak terbuka itu akhirnya outputnya ke anak itu jadi berbeda. Jadi si anak itu bisa menerima dua versi, nangkepnya itu nggak sama. Mom ngedidik aku begini, ternyata ayah atau dad ngedidik aku dengan cara ini. Itu kadang buat mereka bingung, akhirnya membuat mereka jadi seolah-olah tidak menurut. Jadi anak kok yang rebel banget ya, kok kayaknya suka membantah, suka tidak dengar apa kata orang tuanya. Jadi sebenarnya itu bukan karena mereka tidak dengan sengaja melakukan itu, tapi kita justru sebagai orang tua yang kadang tanpa kita sadari memberikan output yang nggak selaras, tidak selaras, bias gitu. Akhirnya kita diskusi, kita pelajari lagi, kita ngobrol, dan kita baca buku juga bahkan ya gitu. Jadi kita referensi bukunya banyak sekali, bahwa ternyata memang yang harus diluruskan pertama kali adalah komunikasi antara moms dan dads, ayah, ibu, mama, papa, abi, umi, bunda, atau apapun lah itu. Jadi memang itu yang harus pertama kali dijahit dulu gitu. Jadi
dads punya versinya, moms punya versinya. Lalu di satu sisi ternyata memang ada di batasan usia tertentu dengan gender anak tertentu itu biasanya lebih ideal dekat ke Spesifik ke siapa Ya. gitu. Mungkin kalau untuk anak cowok ada masa-masa di mana kita sedang mengalami itu, dia lebih nyaman ceritanya sama ayahnya karena sesama laki-laki mereka punya rasa, punya pengalaman, perubahan fisik, perubahan rasa dan pikiran yang kurang lebih sama. Lalu untuk anak perempuan mungkin di usia 5 tahun ke atas khususnya itu memang harus lebih dekat dengan ibu, hal-hal yang sifatnya privacy. Lalu kalau untuk hal yang ganti baju atau apa memang itu lebih nyaman dilakukan dengan ibunya, misalnya seperti itulah gitu. Jadi kita kupas, kita coba tuangkan dengan ini masing-masing dan asal tahu aja nih for your information, pada saat kita melakukan interview dan nulis buku ini tuh aku sama Ivan tidak di dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya gini, sama tapi tidak di dalam ruangan yang sama. Jadi dia membiarkan saya bercerita atau menulis dengan versi saya, lalu dia juga melakukan hal yang sama. Terus setelah jadi, baru terus kita kayak baca bareng. Aku baca punya Ivan, terus Ivan kayak baca punya aku, terus kayak oh ternyata banyak hal-hal yang saya baru tahu setelah aku tuh baca bukunya Ivan. Kebayang sama gak? ya. Jadi kayak oh ternyata ayah itu selama ini gitu ya mikirnya gitu. Terus oh ibu itu ternyata kenapa begitu? Oh ternyata dia cara berpikirnya seperti itu gitu. Jadi it's good lah buat kita, ini baik sekali untuk teman-teman baca. Dan kalau tadi kamu mau jelasin prosesnya? Ya, Prosesnya. maksudnya prosesnya memang kita nggak ada latar belakang expert dalam nulis buku. Jadi Ini buku kedua aku anyway. ya ini buku kedua kamu. Aku dulu tapi- pernah nulis dulu. Ya, untuk saya ini buku pertama ini yang membantu tadi seperti Lita sudah sampaikan, Mbak Ari, kemudian Mbak Ana, Koyeski, kemudian semua tim dari semua Andi tim dari Offset. Andi Offset, terus Rumah Baca yang mensupport ini sampai akhirnya boleh Jadi terlaksana dan ya kita bisa lihat wujud bentuk bukunya gitu. Terima kasih sekali ya. Buat saya ini pengalaman yang baru, challenging, namun ternyata setelah selesai gitu bisa tarik nafas lega ya. Maksudnya aduh, selama ini kayak pressure-nya cukup tinggi gitu untuk saya pribadi ya, karena ya tadi pengalaman pertama, segala sesuatunya untuk yang pertama tuh pasti perlu effort lebih lah gitu. Jadi setelah sampai akhirnya puji Tuhan selesai bukunya, bisa berterima kasih dan berharap semoga in the end buku ini bisa menjadi menjadi berkat, menambah point of view yang baru mungkin dari teman-teman yang nanti yang membaca gitu. Dan tadi sekali lagi saya dan Lita menekankan kalau memang setiap parents tuh memang punya formula atau ingredients ideal lah gitu. Tapi kami merasa ini apa yang kita selama ini kita tuangkan itu adalah semua hal yang kita geluti dan kita lakukan itu dalam mengasuh dan merawat anak-anak. Jadi start dari tahun lalu itu sebenarnya kita sudah mulai ngobrol nih dengan Andi Offset waktu itu Koyeski. Ya. Kita sudah kayak kita lalu bikin timeline. Lalu ya mungkin ada sedikit kendala di waktu. Mundur karena kesibukan masing-masing. Lalu kepotong hari besar, ada Natal, tapi memang dari tahun lalu kita sudah targetkan bahwa ini tuh akan keluar di bulan Februari. Februari itu bulan yang cukup spesial lah di keluarga kita. Kok ya bertepatan juga dengan Hari Kasih Sayang ya gitu kalau mau dipas-pasin gitu ya. Jadi kayaknya itu good timing deh. Akhirnya kita semua sepakat di Februari.
dan akhirnya terlaksana. Ini tuh semua tim yang terlibat adalah orang-orang yang domisilinya di Yogyakarta. Jadi memang kita banyak melakukan interview itu by Zoom, by phone, terus ketemu fisik karena akhirnya kita melakukan kayak revisi besar itu untuk finalisasi buku itu adalah pada saat akhirnya tahun lalu akhir tahun ya kita ketemu tim di Jogja. Yeah. Terus ini juga melibatkan banyak karena ilustrasinya banyak banget, ada ilustrator yang dilibatkan juga membantu. Yang itu banyak gambar-gambar, banyak warna-warna. Karena gini, ini karena menurut kami berdua dari sekian banyak buku parenting yang kami baca itu, kami itu suka baca buku yang pertama bahasanya itu bahasa yang mudah untuk dimengerti. Yep. Lalu bahasa hari-hari gitulah ya. Lalu terus ada banyak sekali ilustrasinya. Jadi karena aku tuh orangnya lumayan visual, jadi aku tuh setiap kali membaca sesuatu itu pasti yang muncul di dalam pikiran aku tuh ada visualnya gitu, ada visualisasinya gitu. Oh, adegan itu lagi seperti ini ya. Yeah. Jadi kayak membantu orang mengimajinasikan bahwa kejadian itu tuh seperti ini tuh. Apanya scene-nya, adegan itu kayak gini gitu. Ya, ini kalau dilihat memang nggak common sih untuk buku parenting. Layoutnya nih akan sangat menarik sih. Jadi membacanya juga penuh dengan warna, penuh dengan layout, penuh dengan gambar gitu. Yeah. Jadi hopefully bacanya akan nggak bosen ya? Ya, akan nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah jadi halaman segini, tiba-tiba udah habis nih gitu ya. Hopefully gitu tujuannya. Yes, terus ada beberapa, nanti aja deh. Kita ceritainnya di episode berikutnya ya teman-teman. Kita tahan dulu di sini. Terus tadi wish-nya juga udah disampaikan sama Ivan, harapannya ya supaya buku ini bisa jadi berkat, bisa jadi teman baca gitu, karena kita tidak dalam rangka ingin menggurui, tapi ini dalam rangka ingin berbagi, kita cerita gitu ya, dan ingin kami tekankan bahwa kalian tidak sendiri gitu. Jadi kami tahu ternyata jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu itu tidak mudah gitu. Kadang kita merasa bahwa kita tuh seringkali ada di posisi yang gagal. Aduh, aku udah gagal ya jadi orang tua. Aku gagal nih jadi ibu, mungkin ada hal-hal yang akhirnya jadi beban gitu, pikiran, merasa bahwa kita itu jadi orang tua ternyata gak gampang ya, kita gak bisa ideal, gak sempurna, kita gagal lah. Itu buang jauh-jauh semua rasa dan pikiran itu, karena kalian gak sendiri, kita pun mengalami hal yang sama. Dan saya yakin banyak parents di luar sana juga akan setuju dengan statement saya bahwa kita itu sebagai parents harusnya ya kayak gini. Apa yang kita lalui, apa yang kita pernah rasakan tuh harusnya ya ayo sama-sama kita bagi, kita share sama-sama, kita belajar sama-sama, kita tumbuh sama-sama. Lalu kita coba eksekusi sama-sama gitu. Maksudnya kita coba implementasikan dalam kehidupan kita sama-sama secara bahagia gitu loh di keluarga kita masing-masing, tanpa ada tekanan, tanpa ada judging, tanpa ada standar tertentu gitu. Kadang dunia kasih kita standar yang tinggi banget, yang kita juga rasa kayak aduh kalau aku ngikutin standarnya si A, standarnya si B, mah aku apa atuh gitu kan ya, kita rasa kayak aduh aku nggak ada apa-apanya. Nah, kita nggak boleh compare gitu, karena tiap-tiap kita itu udah dikasih kewenangan dan kesempatan jadi parents. Itu artinya kita mampu untuk kita melakukan hal itu. Itu aja. Jadi kita pengen ayo semangat sama-sama, kita berbagi lewat buku ini. Lalu kami berdua sangat terbuka dengan yang namanya masukan. That's why kita punya kanal ini, YouTube channel kami, Instagram kami pun teman-teman punya. Jadi mungkin nanti setelah teman-teman baca buku ini punya masukan, punya kritik pun, apapun yang bisa membangun, atau punya sharing, atau hanya sekedar ingin say hi lalu sharing, atau cuma bilang ternyata Mams kita sama loh, aku juga pernah melakukan hal yang sama, mengalami hal yang sama.
please bisa komen di YouTube kami The Sabas, bisa Ya. DM kami di Fairly Traveling Instagram, ada Ivan Sabah Instagramnya juga. Dan akan happy sekali kalau ternyata dengan adanya buku ini kita bisa punya komunitas baru ya. Ya. Parents, nanti kita akan pikirkan Betul. juga akan ada temu-temu fisik atau kayak meet and greet gitu di Yeah. beberapa toko di Gramedia. Nanti ini akan masuk dijual dan biasanya akan ada sesi-sesi khusus di mana kita bisa ketemu dan ngobrol langsung. Iya. Itu ya Yes. dari aku. Oke. Kamu mau nambahin? Cukup sih. Cukup ya, banyak ngomong aku ya. Oke. Terima kasih Thank you. semuanya. Thank you. Terima kasih ya. Bye.